Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Harisma Dita Ansyar dengan NIM 200210502010 dari Teknik Komputer kelas A angkatan 2020 Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sorters, job fair scheduler, dan round robin scheduling dengan mata kuliah sistem operasi. Langsung saja, apa itu sorters, job fair scheduler atau SJF? SJF adalah penggabungan setiap proses merupakan panjang dari bros CPU berikutnya. Panjang tersebut digunakan untuk penjadwalan proses pada waktu terpendek. Contoh sorters job fairs. Prosesnya contohnya P1 sampai P4, P1, P2, P3, P4. Arrival time-nya yaitu P1 0,0, kemudian P2-nya itu 2,0, P3-nya 4,0, P4-nya itu 5,0. Burst time-nya untuk P1 itu 7, P2 4, P3 1, P4-nya 4. Kemudian ada contohnya ada 4 buah proses yang datang berurutan yaitu P1 dengan arrival time sudah tadi saya baca. Kemudian untuk hasilnya itu average waiting time rata-rata untuk ketiga proses tersebut adalah sebesar 0 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 7 per 4 yaitu hasilnya 4. Kemudian algoritma penjadwalan sorters job fairs itu merupakan penjadwalan tidak berprioritas dan non-preventif. Maksud dari sini ialah ketika proses diberi jatah waktu penggunaan prosesor, maka prosesor tidak dapat diambil proses lain sampai proses tersebut selesai dieksekusi. Penjadwalan ini mengasumsikan waktu jalan proses sampai selesai diketahui sebelumnya. Mekanismenya ialah menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dulu sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround time rendah. Dalam arti waktu yang digunakan saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem membutuhkan waktu yang singkat. Nah, ada beberapa kekurangan dari algoritma ini, yaitu yang pertama, susahnya untuk memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Kemudian yang kedua, proses yang mempunyai burst time yang besar akan memiliki waiting time yang besar pula karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses dengan burst time yang lebih kecil. Selanjutnya, apa saja dua skema dari sorters job fair scheduler? Yang pertama itu SJF non-preemptive, yaitu harus diselesaikan. Kemudian yang kedua SJF preemptive, yaitu bisa berhenti di tengah jalan. Contoh dari SJF harus diselesaikan ini atau non-preemptive ini, contohnya misalnya ada proses P1 sampai P4, kemudian arrival time-nya itu 0,0, 2,0, 4,0, 5,0. Burst time-nya itu seperti tadi 7414. Kemudian di sini terdapat average waiting time di mana 0 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 7 per 4, di mana 16 per 4 itu sama dengan 4. Kemudian waiting time-nya di sini salah guys. Di mana waiting time-nya yaitu P1-nya sama dengan 0, kemudian P3-nya itu di sini P2-nya 8 kurang 2 sama 6, yaitu dieksekusi mulai waktu ke-8 tapi datang pada waktu ke-2. Kemudian P3-nya 7 kurang 4 sama dengan 3, yaitu dilihat oleh arrival time-nya. Kemudian P4-nya itu 12 kurang 5 sama dengan 7. Selanjutnya untuk contoh SJF preemptive, yaitu bisa berhenti di tengah jalan. Contohnya tadi seperti P1 sampai P4 itu arrival time-nya sama, burst time-nya juga sama. Kemudian
Di sini pada waktu 0 P1 dieksekusi, burst time-nya itu sama dengan 7, kemudian pada waktu 2 P2 datang, burst time-nya 4, bisa dilihat burst time-nya 4, masih jadi P1-nya itu masih sisa 5, kemudian di run yang kecil dulu P2, kemudian pada waktu 4 P3 datang, burst time-nya itu 1, P2 masih sisa 2 tadi, kemudian di run yang kecil dulu P3-nya. Kemudian waiting time. P1 sama dengan 0 tambah 9. 9 itu berasal dari P1 yang di run 11 datang 2. Sama dengan 9. Ini tambah 9 sama dengan 9. Kemudian P2-nya itu 0 tambah 1 sama dengan 1. Satunya itu berasal dari P2 yang di run 5 datang 4. Kemudian P3 sama dengan 0, datang waktu 4, dieksekusi waktu 4. Kemudian P4-nya yang terakhir itu 7 kurang 5, datang waktu 5, dieksekusi 7. Kemudian, apa itu round robin scheduling? Jadi, penjadwalan round robin atau RR ini dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrian. Prosesor mengerjakan sesaat setiap proses berturut-turut. Proses yang telah dieksekusi prosesor dan belum selesai akan kembali ke antrian terakhir yang ada pada saat itu sehingga penggiliran untuk eksekusi tersebut seperti gelang. Semua proses dianggap penting dan diberi sejumlah waktu pemproses yang disebut kuanta atau kuantum atau time slide di mana proses itu berjalan. Semua proses dianggap penting dan diberi sejumlah waktu pemproses yang disebut kuanta di mana proses itu berjalan. Kemudian, ketentuan algoritma round robin scheduling. Yang pertama, jika proses memiliki CPU lebih kecil dari quantum time, maka proses akan melepaskan CPU. Jika telah selesai digunakan, CPU dapat segera digunakan oleh proses selanjutnya. Kemudian yang kedua, jika proses memiliki CPU burst lebih besar dari quantum time, maka proses tersebut akan dihentikan jika sudah mencapai quantum time dan selanjutnya mengantri kembali pada posisi tail QE atau ekor dari ready QE. CPU kemudian menjalankan proses berikutnya. Kemudian, terdapat konsep dasar algoritma ini menggunakan time sharing. Kemudian pada dasarnya prinsip hampir sama dengan FCFS tapi bersifat preemptif. Kemudian proses akan dibatasi waktu prosesnya yang disebut quantum time. Keuntungan algoritma round robin adalah keseragaman waktu. Kemudian kelemahannya jika quantum time sangat besar, switching yang terjadi akan semakin sedikit seperti FCFS. Jika quantum time yang terlalu kecil, switching yang terjadi akan semakin banyak sehingga banyak waktu yang terbuang. Kemudian contoh yang pertama terdapat proses P1 sampai P5, burst time-nya itu P1 4, P2 9, P3 6, P4 3. Kemudian langkah pertama untuk menyelesaikan contohnya, membuat Gantt chart, masukkan proses yang berurutan, kemudian kurangi burst time dengan nilai kuantum. Kuantumnya sama dengan 4. Kemudian P1 burst time kurang kuantum. P4 kurang 4 sama dengan 0, jadi waktunya itu 4. Kemudian P2 burst time kurang kuantum, 9 kurang 4 sama dengan 5, sisanya 5. Waktunya 4. Kemudian P3 burst time kurang kuantum, 6 kurang 4 sama dengan 2, sisanya 2, waktunya sama dengan 4. Lanjut pada P4 burst time kurang kuantum, 5 kurang 4 sama dengan 1, sisanya 1, waktu antrian sama dengan 4. Kemudian P5 burst time kurang kuantum, 3 kurang 4 sama dengan minus 1, jadi waktu antrian sama dengan 3. Jadi proses yang memiliki sisa kemudian dimasukkan kembali ke dalam antrian sesuai dengan urutan prosesnya.
Misalnya pada P2 ini sisanya tadi burst time kurang kuantum itu 5 kurang 4 sama dengan 1. Sisanya 1, waktu antriannya sama dengan 4. Kemudian P3, sisa burst time kurang kuantum 2 kurang 4 sama dengan minus 2. Jadi waktu antrian sama dengan 2. Kemudian P4 sisa burst time kurang kuantum 1 kurang 4 sama dengan minus 3. Jadi waktu antriannya sama dengan 1. P2-nya sisa burst time kurang kuantum 1 kurang 4 sama dengan minus 3. Jadi waktu antrian sama dengan 1. Setelah selesai menentukan waktu antrian, kemudian buat tabel seperti pada contoh berikut. Kemudian langkah keduanya menghitung AWT, average waiting time. Di sini kan tadi prosesnya ada P1 sampai P5, kemudian waiting time-nya itu P1 0, karena P1 adalah proses yang pertama, maka waiting time-nya 0. Kemudian pada P2 waiting time-nya itu 4 ditambah 19 dikurang 8 tambah dalam kurung 26 kurang 23 sama dengan 18. Kemudian P3-nya itu waiting time 8 ditambah 23 dikurang 12 sama dengan 19. Kemudian P4 12 ditambah 25 kurang 16 sama dengan 21. Dan terakhir P5 waiting time-nya sama dengan 16. AWT yang terjadi adalah 0 ditambah 18 ditambah 19 ditambah 21 ditambah 16 per 5. Jadi 0 tambah 18 tambah 19 tambah 21 tambah 16 itu waiting time dari P1 sampai P5. Kemudian per 5 itu adalah prosesnya. P1 kan ada 5, P1, P2, P3, P4, dan P5. Jadi hasilnya 74 per 5 sama dengan 14,8. Kemudian langkah ketiga menghitung ATAT, Average Turnaround Time. Oke, untuk materi yang saya bawakan tadi, mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam materi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.